Peradaban Romawi berdiri sebagai pilar peradaban Barat. Dari sistem hukum yang kita junjung hingga bahasa yang kita gunakan, jejak-jejak Roma ada di mana-mana. Kita akan menjelajahi awal mula kerajaan Romawi yang legendaris, periode Republik Romawi yang penuh gejolak namun berdampak besar, dan kejayaan serta keruntuhan Kekaisaran Romawi. Terakhir, kita akan mengkaji warisan abadi Roma, warisan yang terus membentuk dunia kita saat ini. Memahami Roma bukan sekadar latihan akademis. Ini tentang memahami akar dari peradaban kita sendiri. Kisah Roma dimulai dengan mitos dan legenda. Dua saudara kembar, Romulus dan Remus, konon ditinggalkan saat masih bayi. Mereka diselamatkan dan dibesarkan oleh seekor serigala betina. Romulus akhirnya membunuh Remus dan mendirikan kota Roma pada tahun 793 SM. Ini menandai awal mula kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi diperintah oleh 7 raja secara bergantian. Raja-raja ini memperluas wilayah Roma dan menetapkan banyak lembaga dasar kota. Pada tahun 509 SM, raja terakhir Roma, Tarquinius Superbus, digulingkan. Bangsa Romawi lelah dengan tirani dan mendirikan bentuk pemerintahan baru, Republik Romawi. Kerajaan Romawi meletakkan fondasi di mana Republik Romawi dan selanjutnya Kekaisaran Romawi akan dibangun. Republik Romawi adalah sistem pemerintahan yang kompleks, yang dirancang untuk mencegah satu orang atau kelompok memiliki terlalu banyak kekuasaan. Kekuasaan dibagi antara 2 konsul, senat, dan majelis. Abad-abad awal Republik adalah masa ekspansi yang signifikan. Roma menaklukkan tetangganya di Italia dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke dunia Mediterania yang lebih luas. Legiun Roma bentrok dengan musuh-musuh yang kuat, termasuk Kartago dan Makedonia. Periode ekspansi ini membawa kekayaan dan kekuasaan besar ke Roma, tetapi juga menyebabkan keresahan sosial dan politik yang berujung pada serangkaian perang saudara. Itu meletakkan dasar bagi ekspansi dan kekuatan yang lebih besar yang akan dicapai Roma di bawah kekaisaran. Republik Romawi akhirnya memberi jalan kepada Kekaisaran Romawi melalui serangkaian perang saudara dan pergolakan politik. Kaisar pertama Roma adalah Augustus Caesar, yang berkuasa pada tahun 27 SM. Augustus mengantarkan periode perdamaian dan kemakmuran yang dikenal sebagai Pax Romana, yang berlangsung lebih dari 200 tahun. Selama waktu ini, Kekaisaran Romawi mencapai puncak kekuasaan dan pengaruhnya. Bangsa Romawi membuat kemajuan signifikan dalam seni, sastra, arsitektur, dan teknik. Mereka membangun jaringan jalan, saluran air, dan bangunan umum yang luas. Kekaisaran Romawi adalah masyarakat multikultural dan kosmopolitan. Namun, abad ketiga Masehi adalah masa krisis bagi Kekaisaran Romawi. Kekaisaran menghadapi ketidakstabilan internal, masalah ekonomi, dan invasi dari suku-suku barbar. Periode krisis ini hampir menyebabkan runtuhnya Kekaisaran. Namun, Kekaisaran diselamatkan oleh reformasi Kaisar Diocletianus dan Konstantinus Agung. Ketahanan Kekaisaran Romawi selama periode ini merupakan bukti kekuatannya yang abadi. Di tengah gejolak abad ketiga Masehi, sebuah keyakinan baru mulai berakar di Kekaisaran Romawi Kristen. Apa yang dimulai sebagai sekte kecil dalam Yudaisme, perlahan-lahan mendapatkan pengikut karena pesan harapan dan keselamatannya. Pada tahun 317 M, Kaisar Konstantinus mengeluarkan Dekret Milan, memberikan toleransi beragama di seluruh kekaisaran. Status kekristenan berubah secara dramatis, menjadi agama favorit Kekaisaran Romawi. Diadopsi kekristenan sebagai agama resmi kekaisaran menandai titik balik dalam sejarah Barat. Meskipun kebangkitan kembali singkat di bawah Konstantinus dan penerusnya, Kekaisaran Romawi terus menghadapi banyak tantangan. Perselisihan internal, ketidakstabilan ekonomi, dan ancaman invasi barbar yang terus-menerus melemahkan fondasi kekaisaran. Pembagian Kekaisaran Romawi menjadi bagian Barat dan Timur pada tahun 395 M semakin memperburuk masalah ini. Kekaisaran Romawi Barat yang dibebani oleh kesengsaraan ekonomi dan infrastruktur yang runtuh mendapati dirinya semakin rentan terhadap suku-suku Jermanik yang bermigrasi. Pada tahun 476 M, Kaisar Romawi Barat terakhir, Romulus Augustulus, digulingkan oleh Jenderal Jermanik Odoacer. Peristiwa ini secara tradisional dianggap menandai jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Jatuhnya Kekaisaran Romawi adalah momen penting dalam sejarah dunia, menandai berakhirnya suatu era dan dimulainya abad pertengahan.
Namun, Kekaisaran Romawi Timur, juga dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, terus berkembang selama 1000 tahun lagi. Sementara Kekaisaran Romawi Barat runtuh, warisannya terus hidup. Kontribusi Roma pada hukum, arsitektur, bahasa, dan agama memiliki dampak yang besar dan abadi pada peradaban Barat. Hukum Romawi, dengan penekanannya pada keadilan dan kesetaraan, membentuk dasar sistem hukum di banyak bagian Eropa. Arsitektur Romawi, yang dicirikan oleh kemegahan dan kepraktisan, menginspirasi para pembangun selama berabad-abad yang akan datang. Bahasa Latin, bahasa Romawi kuno, menjadi dasar bagi banyak bahasa Roman, termasuk Prancis, Spanyol, dan Italia. Warisan Romawi beraneka ragam, meliputi kehebatan militer, efisiensi administrasi, dan pencapaian budaya. Pengaruh Roma dapat dilihat dalam seni, sastra, dan pemikiran politik dunia Barat. Memahami warisan Roma sangat penting untuk memahami perkembangan peradaban Barat. Dari prinsip-prinsip hukum yang kita junjung hingga bahasa yang kita gunakan, gema Roma masih dapat didengar selama berabad-abad. Hukum Romawi, sistem prinsip dan prosedur hukum yang canggih, berdiri sebagai salah satu warisan Roma yang paling abadi. Dikembangkan selama berabad-abad, hukum Romawi berevolusi dari kumpulan adat dan tradisi menjadi hukum yang komprehensif. Bangsa Romawi sangat mementingkan konsep keadilan dan kesetaraan. Sistem hukum mereka mencerminkan hal ini, berjuang untuk menciptakan kerangka kerja bagi masyarakat yang adil dan tertib. Hukum Romawi mengakui pentingnya proses hukum, memastikan bahwa individu memiliki hak untuk diadili secara adil dan perwakilan hukum. Salah satu kontribusi terpenting hukum Romawi adalah pengembangan konsep jurisprudensi. Ahli hukum Romawi, pakar hukum yang mempelajari dan menafsirkan hukum, memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran hukum Romawi. Pengaruh hukum Romawi melampaui batas-batas Kekaisaran Romawi, membentuk dasar bagi banyak sistem hukum modern. Warisan hukum Romawi adalah bukti komitmen bangsa Romawi terhadap keadilan, ketertiban, dan supremasi hukum. Arsitektur Romawi berdiri sebagai bukti kemegahan kekaisaran, kecakapan teknik, dan semangat inovatif. Bangsa Romawi terkenal karena kemampuan mereka untuk membangun struktur yang mengesankan dan tahan lama, dari saluran air yang menjulang tinggi hingga amfiteater yang megah. Arsitek dan insinyur Romawi merevolusi teknik konstruksi, memperkenalkan material dan metode inovatif. Salah satu kontribusi terpenting mereka adalah pengembangan beton, bahan bangunan yang tahan lama dan serbaguna. Arsitektur Romawi bukan hanya tentang kemegahan dan tontonan, itu juga mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kepraktisan dan fungsionalitas. Pemandian Romawi, misalnya, bukan hanya tempat kebersihan tetapi juga pusat pertemuan sosial dan relaksasi. Warisan arsitektur Romawi terlihat di seluruh dunia, dari Kolosium di Roma hingga Pont du Gard di Prancis. Struktur ini terus menginspirasi kekaguman dan keheranan, berfungsi sebagai pengingat akan dampak abadi Kekaisaran Romawi pada arsitektur dan teknik. Bahasa Latin, bahasa Romawi kuno, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap linguistik Eropa dan sekitarnya. Seiring dengan berkembangnya Kekaisaran Romawi, begitu pula bahasanya menyebar ke seluruh dunia Mediterania dan memengaruhi perkembangan banyak bahasa Roman. Bahasa Latin berfungsi sebagai bahasa administrasi, hukum, sastra, dan kehidupan sehari-hari di Kekaisaran Romawi. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, bahasa Latin terus berkembang sebagai bahasa beasiswa, diplomasi, dan gereja Katolik. Penggunaannya dalam domain ini memastikan kelangsungan hidup dan pengaruhnya yang berkelanjutan sepanjang abad pertengahan dan hingga Renaissance. Warisan bahasa Latin terbukti dalam banyak bahasa Roman yang digunakan saat ini, termasuk Prancis, Spanyol, Italia, Portugis, dan Rumania. Bahasa-bahasa ini mencerminkan pengaruh abadi budaya dan warisan linguistik Romawi. Peradaban Romawi, dari awal yang sederhana sebagai negara kota kecil hingga kebangkitannya sebagai kerajaan yang luas, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam perjalanan sejarah Barat. Warisan Roma kompleks dan beraneka ragam, meliputi pencapaian militer, inovasi politik, dan kontribusi budaya yang abadi. Sementara Kekaisaran Romawi sendiri mungkin telah runtuh, warisannya terus membentuk dunia dengan cara yang mendalam. Hukum Romawi dengan penekanannya pada keadilan dan kesetaraan memberikan dasar bagi sistem hukum di seluruh Eropa. Arsitektur Romawi yang dicirikan oleh kemegahan dan kepraktisan
menginspirasi generasi pembangun dan arsitek. Bahasa Latin, bahasa Romawi kuno, memunculkan keluarga bahasa Roman yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Kebangkitan dan kejatuhan Roma, kemenangan dan kegagalannya, menawarkan pelajaran berharga tentang sifat kekuasaan, pentingnya pertukaran budaya, dan warisan abadi peradaban yang terus menginspirasi dan menggugah kita hingga saat ini.